Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya selalu melakukan tajdid bersamaan dengan berubahnya zaman. Baik tajdid di dalam urusan perkara ibadah yang mahdoh dan akhlak karimah maupun dalam arti perkembangan dengan melakukan ijtihad terhadap perkara duniawiyah yang terus senantiasa berubah sesuai dengan situasi zaman yang berlaku. Peran Muhammadiyah sebagai organisasi sosial juga harus mampu memberikan solusi setiap problematika zaman, termasuk istihad di dalam urusan zakat yang sebentar lagi biasanya di bulan suci Ramadan itu kita mengenal zakat fitrah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami banyak di dalam Al-Qur'an, baik itu juga di dalam sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, terutama di dalam menempatkan kata zakat, biasanya kita temukan kata zakat berdampingan dengan kata salat. Ya, kita dapat menentukan status zakat itu sebagai ibadah yang wajib, yang penting seperti ibadah salat. Ketentuan ini sangat jelas. Misalkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dikatakan, salat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Aqimis salat wa atuz zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Wasta'inu wa aqimus salat wa atuz zakat warraqa'u ma'ar raqiin. Zakat yang dimaksud pada surat Al-Baqarah ini, kata Imam Al-Badawi, adalah zakat pertanian. Bila masa panen tiba, karena penunaian zakat dapat mendatangkan keberkahan pada harta dan membuahkan keutamaan berupa kemuliaan kepada jiwa kita. Zakat pada surat Al-Baqarah ayat 43 ini, kata Imam Baidawi, bisa bermakna taharah atau kesucian, karena zakat dapat membersihkan harta dan hak orang lain dan dapat menyucikan jiwa dari penyakit bakhil. Hadirin rahimakumullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari duduk beserta para sahabatnya. Lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" Nabi menjawab, "Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dan engkau dirikan salat wajib, dan engkau tunaikan zakat yang dianjurkan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah rahimakumullah, banyak firman-firman Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan zakat, seperti diceritakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat ayat 19, pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang miskin
yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dari hadis tersebut dapat dipahami, dari keterangan Al-Quran itu dapat dipahami bahwa zakat itu satu di antara sendi berdirinya agama Islam. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi atau tiangnya yang utama dari bangunan Islam, yang dalam istilah fikih disebut rukun Islam. Ibarat orang sholat meninggalkan salah satu rukun, maka sholatnya itu termasuk sholat yang batal. Demikian pula zakat sebagai rukun Islam. Meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang itu sebagai orang Islam yang baik. Jemaah rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini orang banyak mengeluarkan zakat, juga zakat mal. Kalau zakat mal perhitungannya ketika udah masuk nisabnya, udah perhitungannya. Tetapi kebanyakan orang suka pas bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai zakat ini menjadi jaket. Artinya orang yang mengelola itu harus betul-betul disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Kalau kita lihat zaman dahulu di pondok-pondok santri-santri, zakat itu diserahkan kepada kiainya, kepada ajengannya, santri menyerahkan. Padahal sekarang itu bahwa zakat itu harus dikelola oleh amilin yang berhak. Bahkan di Indonesia sudah ada undang-undangnya, yaitu dengan lembaga Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi pengelola itu tidak sembarangan, harus ada SK, harus ada keterangan yang legalitas. Yang penting di sini adalah kita yang mampu, yang sudah balik, kemudian yang berkecukupan, dan kita statusnya menjadi muzaki, maka harus mengeluarkan zakat fitrah ketika bulan suci Ramadan. Dan zakat mal itu adalah zakat harta, baik harta simpanan, pertanian, dan lain sebagainya. Barangkali itulah yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf atas segala perhatiannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.